Berkat yang sangat nyata bagi kita memiliki beliau, Pastor David dan juga Paul Abraham bersama-sama dengan kita di sini. And we just want to let you know, if any children are here, Sunday school is commencing right now. Untuk memberitahukan kepada kita semua, kalau ada anak-anak kecil di sini, sekolah minggu dimulai. Hallelujah. Any more young children? Okay. Apa ada lagi anak-anak di sini? Praise God. Puji Tuhan. So we have known Pastor Dave and Paula for decades, since the 80s, early 80s. Jadi kita sudah mengenal beliau, baik itu Pastor David dan juga Ibu Paula, puluhan tahun. Amen. We saw them come into the church and get saved. Kita melihat mereka datang ke gereja dan akhirnya diselamatkan. We have seen their faithfulness to God. Dan kita melihat juga kesetiaan mereka di dalam Tuhan. And our brother pastor was saying that he's got the distinction of being one of the most longest serving pastors in one location. Dan Bapak Pastor juga mengatakan bahwa dia adalah salah satu pastor yang memimpin di dalam satu gereja, di satu lokasi gereja yang cukup sangat lama waktunya. They have been faithfully serving in Rotorua, New Zealand for 30, how many years? 34 years. Jadi beliau sudah melayani di gereja Rotorua itu sendiri selama 34 tahun. Amen. And God has built a church. Dan Tuhan membangun gereja itu. And they've got a wonderful flock of people here. Dan karena itu juga kita melihat beberapa jemaat beliau bersama dengan beliau ada di sini. Our brother's got a great testimony. Dan saudara kita memiliki kesaksian yang sangat luar biasa. He has also traveled to many places preaching. He has seen many miracles. Dan beliau juga melakukan perjalanan ke berbagai belahan bumi ini dan dia melihat mujizat-mujizat terjadi. And so let's welcome him as he comes to share the word of God Jadi with mari us. kita sambut beliau pada saat beliau datang untuk memberitakan Injil. Hallelujah. Thank you very much. Terima kasih Pastor banyak, Brian. Pastor Brian. I'd like to start by honoring Pastor Brian and Angie. Saya mau memulai dengan berterima kasih pada Pastor Brian dan Ibu Angie. When I got saved in 1983, Kita diselamatkan tahun 93. I was single. Brian was single as well. Waktu itu saya masih single, Pastor Brian juga masih single. And he was already involved in reaching out to whoever got saved. Dan pada saat itu dia sudah terlibat untuk menjangkau jiwa mereka yang belum diselamatkan. And I was one of those. Dan sayalah yang juga dijangkau oleh Pastor Brian saat itu. And I was privileged to be able to go over to his place and eat with him many times. Dan pada waktu itu sebuah momen berkesan, saya bisa berkunjung ke tempatnya, makan bersama. Because even way back then he had a heart for people. Karena bahkan sejak masa yang lalu itu dia sudah memiliki hati bagi jiwa-jiwa. And when him and Angie got married, lalu pada saat Pastor dan Ibu Angie mereka menikah, I remember that the thing they wanted for a wedding present, saya masih ingat hal yang mereka inginkan sebagai hadiah pernikahan, was the largest table that you've ever seen. Yaitu meja terbesar yang pernah kamu lihat. I think it sat around 16 people, 16 people. Saya rasa bisa bikin orang duduk 14 sampai 16 orang. Because they were inviting people around to their house all the time. Karena mereka suka sekali mengundang orang-orang untuk datang makan di rumah mereka bersama-sama di meja makan. And so you are blessed sehingga saudara sekalian diberkati to be part of this church untuk bisa menjadi bagian dari gereja ini that are pastored by such a wonderful couple. Di mana pastor kalian adalah pasangan yang sangat luar biasa. They began their ministry in 1986. Mereka memulai pelayanannya tahun 86. But they've two churches in Australia. Lalu mereka gerejai menggembalai 2 gereja di Australia. I won't get the order right, but then Jakarta. Saya mungkin urutannya nggak begitu urut, tapi pertama China, di Jakarta, lalu Cina, and Vietnam, lalu Vietnam, and back in Bali again. Ke Bali lagi. Back in Indonesia. Indonesia. And where else, Brian? Huh? Oh, India, of course. Yeah, India. Yeah, missed India. out that one. And so, what a blessing to be part of a couple, part of a church where a couple has such a heart for people of every nation and tongue. Jadi merupakan sebuah berkat jemaat di tempat ini memiliki bapak pastor dan istrinya yang memiliki hati bagi setiap jiwa dari segala bangsa. And so, I want to encourage you to just remain firm.
Jadi saya menguatkan saudara untuk tetaplah teguh. Every Christian goes through ups and downs. Setiap orang Kristen memiliki masa-masa di atas dan masa di bawah. But if we will remain firm, then God will help us. Tetapi apabila kita tetap teguh, maka Tuhan akan menolong kita. And I want to kind of mention that in my message this morning. Dan saya mau membahas hal itu pada pesan saya pagi hari ini. So please turn in your Bibles to the book of Proverbs. Mari kita buka Alkitab kita pada kitab Amsal. Proverbs chapter 3. Amsal 3, And we'll begin reading in verse 5 in just a moment. kita akan baca ayat 5 sesaat lagi. So let me start by asking a question this morning. Saya mau mulai dengan menanyakan sebuah pertanyaan pagi hari ini. How many of you have ever been in a situation, Ada berapa di antara saudara sekalian yang pernah terlibat dalam sebuah situasi, and it could be any situation in life, dan itu bisa situasi apa aja dalam hidup saudara, but you've already determined how it's going to work out. dan saudara sudah bisa tahu dari awal bagaimana itu akan berjalan. You've already developed a negative perspective. Dari awal saudara sudah menciptakan sebuah sudut pandang yang negatif. So you look at those circumstances in your life, Sehingga pada saat saudara melihat sirkumstansi atau situasi dalam kehidupan, and your immediate response is, it's all downhill from here. saudara baru melihat situasi tersebut, langsung saudara bilang, waduh saya tahu ini pasti bakal buruk hasilnya. You've already decided that there's no hope. Saudara sudah pesimis duluan bahwa nggak akan ada harapan. And that's a natural human mindset. Sebetulnya itu adalah cara berpikir kita manusia yang alami. You know, those people who study trends Kebanyakan orang-orang yang mempelajari tren atau data, are always telling us that this is going to happen and that's going to happen. mereka selalu memberitahu kita prediksi bahwa oh ini akan terjadi, itu akan terjadi. And almost invariably, it's that the worst thing is going to happen. Dan biasanya hal terburuklah yang akan terjadi. We're a generation of negative thinkers. Sehingga kita menjadi generasi yang memiliki pemikiran yang negatif. In 2002, an asteroid was discovered. Pada tahun 2002, waktu itu ditemukan sebuah asteroid. And this asteroid was identified as being potentially hazardous to the Earth. Dan asteroid tersebut diketahui mengancam akan menabrak bumi. They calculated that in 2019, Mereka memperhitungkan jaraknya bahwa oh ini akan terkena bumi tahun 2019. that this asteroid was going to hit the Earth, might hit the Earth. Bahwa asteroid ini berkemungkinan besar bisa menghantam bumi. And so the media made a huge fuss about this. Sehingga media massa pada saat itu membuat berita yang besar terkait hal tersebut. Despite the fact that the probability Terlepas dari fakta bahwa kemungkinan of this asteroid hitting the Earth was less than 1 in a million. Kemungkinan dari asteroid tersebut menghantam bumi sebetulnya hanya 1 dari 1 juta, artinya di bawah 1%. And you'll be glad to know Dan saudara bisa senang untuk tahu that on the 13th of January 2019, bahwa tanggal 13 Januari 2019, that the asteroid safely passed Earth asteroid itu melewati bumi saja, tidak menghantam. and just missed it Dan hanya luput sedikit. by 61 million kilometers. Jaraknya 61 kilometer. And so this is how 61 juta kilometer. the world thinks. Dan seperti inilah bagaimana dunia kita berpikir. It's going to go bad. Bahwa segala sesuatu ini pasti akan berakhir buruk. The worst scenario is always the one that's going to happen. Bahwa kemungkinan terburuk selalu itulah yang bakalan terjadi. And many experts tell us the same thing. Dan banyak sekali para ahli pendapat itu memperhatikan hal yang sama, menunjukkan hal yang sama. But I want to tell you, the experts can be wrong this morning. Tapi pagi hari ini saya mau bilang pada saudara, para ahli pun mereka bisa salah. And if you think about it, most of your predictions haven't turned out that way either. Dan saudara sendiri, kebanyakan dari prediksi saudara tidak terjadi sedemikian rupa. Things aren't always as bad as they seem. Hal-hal yang terjadi nggak selalu seburuk yang kita pikirkan. How many people have ever heard the expression, Ada berapa di sini saudara pernah mendengar ungkapan, the opera ain't over until the fat lady sings? ada ungkapan dalam bahasa Inggris bahwa pertunjukan opera tidak akan berakhir sampai ada wanita gendut yang akan bernyanyi di akhir opera. I've been to an opera before. Saya pernah mengunjungi pertunjukan opera sebelumnya. They're very long Sangat lama sekali pertunjukannya and very boring. dan membosankan. But I know
Tetapi saya tahu that ultimately it's going to end. Praise God. bahwa pada akhirnya opera itu akan selesai juga. But it won't end until the fat lady sings. Tapi opera itu dia nggak akan selesai sampai nanti ada penyanyi terakhir, yaitu perempuan gendut yang akan dia bernyanyi. And so this is the lady who sings the aria, the you know what aria? Ya. Jadi ada perempuan ini yang menyanyikan lagu terakhir yang bernama Aria. Dia akan menyanyikan lagu yang ikonik itu di akhir. And everybody knows the aria is coming. Dan semua orang tahu bahwa Aria itu akan segera ditunjukkan. And so this expression was made famous Dan ungkapan ini akhirnya menjadi ungkapan yang terkenal by a supporter of the Dallas Cowboys in the United States. secara khusus dipakai oleh supporter tim tim bola yaitu Dallas Fort Worth di Amerika Serikat. They weren't going very well one season, Suatu musim saat mereka berlaga, tim mereka ini kalah terus. and everybody had given up on them. Bahkan semua orang udah nyerah sama tim Dallas Fort Worth ini. And so this supporter painted those words in on a white sheet in big red words. Akhirnya supporter pendukung tim ini mereka menulis ungkapan tadi itu dalam banner yang sangat besar. He held up those words. It ain't over until that fat lady sings. Dan dituliskan bahwa opera belum selesai sampai perempuan gendut itu akan bernyanyi di akhir In opera. other words, don't worry, the Dallas Cowboys could still turn it around and see victory. Bahwa masih ada kemungkinan nanti Dallas Fort Worth dia akan kembali di akhir pertandingan dan membawa kemenangan. So all the TV stations televised that man with his banner. Sehingga sampai televisi nasional menyorot banner yang dibuat itu dengan besar. And it brought a spark of hope to the team. Dan banner itu memberikan sebuah pengharapan bagi tim tersebut. And so basically he was saying, Pada dasarnya dia mau berkata the game's not finished. bahwa permainan belum berakhir. There's still hope. Masih ada harapan. Don't give up. Jangan menyerah. And you know what? Kamu tahu kenapa? God would say that to you and me this morning. Tuhan pun akan mengatakan hal tersebut pada saudara dan saya pagi hari The ini. opera isn't over until the fat lady sings. Bahwa opera belumlah selesai sampai perempuan gendut itu akan bernyanyi di akhir And opera. especially this morning because we are Christians. Dan secara khusus pagi hari ini karena kita orang Kristen. Because we have another factor that is at work. Karena kita memiliki faktor yang sedang bekerja. And that is the God factor. Dan faktor itu adalah faktor Tuhan. When God is involved, Pada saat Tuhan engkau libatkan, you cannot predict the outcome. engkau nggak akan bisa memprediksi It hasilnya. might look bad, Mungkin akan terlihat buruk di depan, but He can turn it around. tapi Tuhan bisa memutar balik. Anything can happen Segala sesuatu bisa terjadi if God is on our side. kalau Allah di pihak kita. The book of Isaiah says these words, Kitab Yesaya menuliskan ayat ini. My thoughts are not your thoughts, Pikiranku bukanlah pikiranmu, nor are your ways my ways, says the Lord. demikian pula jalanku bukanlah jalanmu. And as the heavens are higher than the earth, Dan sebagaimana langit jauh dari bumi, so are my ways higher than your ways. demikian pula bahwa rencanaku lebih tinggi jauh melampaui rencanamu. And my thoughts than your thoughts. Dan demikian pula pemikiranku melampaui pemikiranmu. God is saying He can see the end from the beginning. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan bisa melihat akhirnya bahkan sejak dari awal. He's already got it all worked out. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. And our problem is that we give up on God too soon. Tapi masalah kita adalah kita seringkali menyerah pada Tuhan terlalu cepat. When all He's looking for Padahal yang Tuhan cari is adalah simple trust. kita perlu percaya pada Dia. So let's read our text this morning. Jadi mari kita baca bacaan kita pagi hari ini. And God is telling each one of us, Tuhan mau memberitahu setiap dari kita it ain't over till the fat lady sings. bahwa opera belum selesai sampai perempuan gendut itu bernyanyi di akhir. Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all of your heart, Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu and do not lean on your own understanding. dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. In all your ways acknowledge Him, Akuilah Dia di dalam segala lakumu, and He shall direct your paths. maka Ia akan meluruskan jalanmu. Do not be wise in your own eyes. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Fear the Lord and depart from evil. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah It kejahatan. will be health to your flesh Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu and strength to your bones. dan menyegarkan luka-lukamu.
Honor the Lord with your possessions Muliakanlah Tuhan dengan harta bendamu and with the first fruits of all of your increase. dan dengan hasil pertama dari apa yang kau peroleh. And so your barns will be filled with plenty, Sehingga lumbung-lumbungmu akan dipenuhi dengan melimpah and your vats will overflow with new wine. dan seluruh perbendaharaanmu dipenuhi dengan anggur yang baru. Praise God. Puji Tuhan. Let's think about this morning. Mari kita Amen. renungkan hal ini bersama-sama pagi hari ini. And I first want to consider with you the human conclusions versus the God factor. Pertama-tama yang mau kita renungkan adalah perbandingan antara kesimpulan kita yang kita ambil sebagai manusia dengan faktornya Tuhan atau In other faktor words, the Tuhan. way we think Dengan kata lain, cara kita berpikir as opposed to who God is and what He can do. dilawan dengan bagaimana Tuhan dialah yang akan melakukan dan dialah yang mengerti segala apa yang akan And terjadi. so some of you are familiar with the Bible. Jadi seringkali saudara dan saya sekalian sudah familiar dengan Alkitab. The Bible is God's Word. Alkitab adalah firman Tuhan. And in His Word we have some pictures for us. Dan di dalam firman-Nya terdapat gambaran yang bisa kita lihat. And these pictures tell a story. Dan gambaran dalam Alkitab ini memberitakan sebuah cerita. So I want to look with you at some pictures of people's lives Jadi saya mau menunjukkan kepada saudara gambaran tentang hidup orang-orang and how God was able to help them di dalam Alkitab itu dan bagaimana Tuhan sanggup menolong orang-orang dalam Alkitab itu. as they put their trust in Him. Pada saat mereka menaruh pengharapan mereka pada Tuhan. In Genesis chapter 18, Pada Kejadian pasal 18, the Bible talks about a couple called Abraham and Sarah. Alkitab bercerita tentang dua orang pasangan yang bernama Abraham dan Sarah. These were an old couple who are unable to have children. Mereka sudah tua dan mereka nggak bisa punya anak. And God came to Abraham Lalu Tuhan menjumpai Abraham when he was 100 years old. pada saat dia berusia 100 tahun. Actually, I probably got that wrong. Maybe he's a little bit less than 100 years old, and his wife was 10 years younger. Jadi mungkin usianya belum 100 tahun tapi dia sudah tua, lalu istrinya 10 tahun lebih muda daripada Abraham. And God came to Abraham and said, I'm going to give you a son. Lalu Tuhan datang kepada Abraham, Tuhan berkata pada Abraham, Abraham, aku akan memberikan kamu anak. Sarah overheard these words, Sarah mendengar perkataan itu. and she goes, ha! Lalu Sarah mendengar itu, dia tertawa. As if Masa bisa? that could happen. Masa bisa kayak gitu terjadi? Don't they know how old I am? Emang nggak tahu, saya udah setua ini. And the husband's not really up for it anymore. Dan suaminya pun sepertinya sudah nggak bisa lagi untuk memiliki keturunan juga. And so they gave up. Jadi mereka menyerah pada rencana Tuhan. But just within a short amount of time, Tapi hanya dalam waktu singkat, God caused Sarah to conceive Tuhan membuat Sarah mengandung seorang anak and have a baby, dan memiliki seorang bayi. and his name was called Isaac, Dan namanya adalah Ishak, which means laughter. yang berarti tertawa. God turned Sarah's cynical Tuhan membuat tertawa sinisnya si Sarah ini into laughing with joy, menjadi tawa yang penuh sukacita. because God can come through Karena Tuhan bisa menerobos in the hardest of situations. melalui setiap kesulitan dalam kehidupan. In Exodus chapter 14, Dalam Keluaran pasal 14, we have the story of Moses kita ada cerita tentang Nabi Musa. and the Israelites fleeing Pharaoh's army. Bersama dengan para bangsa Israel, mereka berlari meninggalkan Mesir. They're traveling as fast as they can to get away from Egypt. Mereka berlari secepat mungkin supaya bisa lari dari Mesir. And the army is following them. Tentara Mesir mengejar mereka. And they come to a place where there's water in front of them. Sampailah mereka ke sebuah tempat di mana ada laut yang menghadang mereka. This was the Red Sea. Itu adalah Laut Merah. And immediately Dan tiba-tiba they threw up their arms in despair. mereka mengangkat tangan mereka sambil menyerah. They turned on Moses. Why did you bring us here? Mereka ngamuk sama Nabi Musa. We're all going to die. Kenapa kamu bawa kita ke sini? Kita mau mati nih. There's no hope for us. Nggak ada harapan lagi. But you know the story. Tapi saudara tahu ceritanya. God told Moses to take his staff and held it over the water. Tuhan perintahkan Musa untuk ambil tongkatnya dan pukul ke dalam air. And as he did that, the Red Sea parted. Dan saat Musa melakukan itu, Laut Merah terbelah menjadi dua. And they were able to walk through totally safely. Sehingga bangsa Israel bisa melewati dengan aman dan nyaman.
And of course, when the Egyptians tried to follow them, Dan tentu saja pada saat tentara Mesir mau mengikuti mereka, the walls that God had placed on either side, dinding yang Tuhan taruh di dua air itu, those walls of water collapsed upon them dinding air itu langsung runtuh menimpa mereka semua and washed them away. dan menenggelamkan mereka. So here they were. They had the mountains on one side, the Red Sea in front of them, the army behind them. Jadi para bangsa bangsa Israel pada saat itu terjebak di kanan kiri ada gunung, di depan ada laut, sedangkan di belakang tentara Mesir sudah siap untuk menangkap. They looked at it from a human perspective Mereka melihat dari cara berpikir manusia and said, "This is impossible. We're all going to die." dan bangsa Israel berpikir bahwa ini mustahil, kita semua pasti mati. But God came through Tetapi Tuhan menerobos. because the opera ain't over until the fat lady sings. Karena opera nggak akan selesai sampai penyanyi gendut itu bernyanyi. Speaking about walls, Berbicara tentang dinding, in Joshua chapter 6, dalam kitab Yosua pasal 6, we have now the army of Israel. They've arrived to take over the land of Canaan. kita melihat bahwa bangsa Israel sudah sampai dan mereka mau mengambil alih tanah yang dijanjikan, yaitu Kanaan. They cross over the river Jordan, Mereka sudah menyeberangi sungai Yordan and the first city they come across is Jericho. dan kota pertama yang mereka jumpai adalah kota Yeriko. Jericho, the Bible says, was a huge walled city. Alkitab mengatakan bahwa Yeriko merupakan kota yang dilindungi oleh dinding yang besar. The walls were very high Dindingnya sangat amat tinggi and very wide. dan sangat amat besar. And you can imagine the people looking at Joshua and saying, "Why this city?" Lalu saudara pasti bisa bayangkan bagaimana para bangsa Israel itu melihat pada Yosua sambil marah, kenapa kita ke sini? And so God basically told them, "Shut up." Sebenarnya Tuhan bilang kepada bangsa Israel, diamlah. He said, "I want you to walk around that city 7 times without saying a word." Tuhan bilang, saya mau kamu mengelilingi tembok ini 7 kali tanpa berkata satu pun. In other words, I don't want to hear your negativity. Maksud Tuhan adalah saya nggak mau dengar kamu terus ngomong hal negatif. But on the last day when you walk around that city, I want you to shout out to God. Tapi di hari terakhir, di kali terakhir kamu mengitari tembok itu, saya ingin kamu untuk memuji nama Tuhan. I want you to praise Him and lift Him up. Saya ingin kamu mengangkat nama Tuhan dan memuji nama Tuhan. And when they did that, the walls came tumbling down. Dan pada saat mereka melakukan hal itu, tembok Yeriko runtuh sampai tanah. God came through for them Tuhan menerobos bagi mereka. because He wants to come through for you in the same way. Karena Dia pun ingin juga untuk menerobos bagi saudara dan saya dengan cara yang sama. I've got lots of illustrations, Saya punya banyak sekali ilustrasi, but I don't want to give them all this morning. I don't want to take too much of your time. tapi saya nggak akan mengeluarkannya semua karena nanti kita bisa lama sekali But let khotbahnya. me just think it just a couple more. Saya mau bawa ada 2 penggambaran lagi. Everybody knows the story of David and Goliath. Semua orang tahu cerita Daud dan Goliat. But think about to the lead up of that story. Kita coba lihat apa yang memimpin, apa yang membawa sampai cerita itu bisa terjadi. Here's the people of Israel facing the Philistines. Ada bangsa Israel berhadapan dengan bangsa Filistin. And the Philistines send their champion down to mock the army of the Israelites. Dan bangsa Filistin mengeluarkan andalan mereka, Goliat, dan Goliat ini menghujat bangsa Israel. He's 9 foot tall Tingginya 9 kaki atau 2 meter, hampir 3 meter. and 6 foot wide. Dan besarnya dari kanan ke kiri, badannya tuh lebarnya 1,8 meter. He's a big boy. Dia adalah orang yang sangat raksasa. And he said, send someone to fight me. I'll kill him. I'll eat him and spit out the bones. Kata Goliat, kalau ada yang berani ngelawan aku akan patahkan tubuh-tubuh mereka dan aku akan lempar tulang-tulang mereka. And all the people of Israel are, ooh. Dan semua orang-orang Israel, mereka semua ketakutan. Nobody wants to fight Goliath. Gak ada satupun yang berani melawan Goliat. But then a little teenager by the name of David says, "Oh, fight him." Jadi ada satu remaja kecil bernama Daud. Daud bilang, oke, aku mau ngelawan dia. Goliath is outraged that they would send such a puny little specimen to fight him. Dan Goliat bahkan tersinggung, kok mereka ngirim untuk ngelawan dia, kok anak kecil seperti itu. And the Philistine army is all laughing and congratulating themselves. Dan tentara-tentara Filistin, mereka tertawa hebat dan mereka memberi mereka selamat karena mereka merasa sudah menang. But of course, here's David. He has 5 stones, puts them in the sling. Tapi Daud yang kecil ini, dengan ketapelnya, dia taruh batu, dia bisa bunuh Goliat dengan satu kali Goliath lemparan. is dead. Dan Goliat langsung mati Goliath di is tempat. gone. Goliat sudah mati. The people of Israel rise up Bangsa Israel bangkit.
in joy and begin to run forward to the Philistines. Dengan penuh sukacita mereka menyerang And Filistin they defeat the whole army dan mereka mengalahkan semua pasukan because Filistin. God once again came through for his people. Karena sekali lagi Tuhan ingin untuk menerobos bagi umatnya. In the New Testament this morning, Dalam perjanjian baru pagi hari ini, we have the story of a man by the name of Saul. kita pun memiliki cerita Paulus atau Saulus. Saul's greatest claim to fame Saulus dia terkenal is that he killed Christians. karena dia membunuh orang-orang Kristen. That's what he did for a living. Itulah yang dia lakukan sehari-hari. And God knocked him off his horse, Dan Tuhan membuat dia knock him off. his horse, Oh ya, saat dia menunggangi kuda, Tuhan menjumpai dia dan dia terjatuh dari kudanya struck him blind, dan dia sampai buta. and said, I've got a plan for you, Saul. Dan Tuhan berkata kepada Saulus, aku punya rencana untuk kamu. And this man, Saul, became Paul the Apostle, Dan Saulus ini menjadi Rasul Paulus. the greatest of the apostles, Paulus yang Rasul yang paling besar, who was used to see more people reached than anyone else. yang menjangkau lebih banyak orang ketimbang yang lainnya. And so God seems to choose the foolish things of this world Jadi Tuhan terkadang memilih hal yang terlihat paling bodoh dari dunia ini to confound the wise. untuk mengalahkan yang besar. Because God wants to get the glory from us. Karena Tuhan ingin untuk memperoleh kemuliaan dari But we kita. need to believe him. Dan kita perlu untuk percaya pada Dia. And the common factor in all of this is that God came through right at the end. Dan hal yang sama dari cerita-cerita tadi adalah kita melihat Tuhan selalu hadir di akhir cerita. And you might say, well, listen, Pastor, that was then. That was Bible days. Mungkin saudara boleh bilang kepada pastor, iya pastor, itu kan zaman dulu, itu kan zaman Alkitab, bukan zaman sekarang. God's got more things to worry about than my little problems. Tuhan pasti memiliki lebih banyak urusan ketimbang urusan saya yang remeh-temeh ini. But God is God in your life as well. Tetapi Tuhan tetaplah Tuhan dalam hidupmu. Jeremiah 29 verse 11 Yeremia 29 ayat 11. says, I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. Kata Tuhan, akulah tahu perkataanku yang aku ucapkan kepadamu, sabda Tuhan. Thoughts of peace and not of evil, Yaitu pemikiran yang penuh damai sejahtera. give Rencana you- damai sejahtera bukan rencana kejahatan. to give you a future and a hope. Untuk memberikan kamu masa depan dan pengharapan. God has a future for you. Jadi Tuhan memiliki masa depan untuk kamu. God has hope for you this morning. Tuhan memiliki pengharapan bagi kamu pagi hari ini. Romans chapter 8 verse 28 Roma 8 ayat 28 says, we know that all things work together dikatakan bahwa tidakkah kamu tahu segala sesuatu dikerjakan bersama for good to those who love God untuk membawa kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan and to those who are the called according to his dan bagi purpose. mereka yang terpanggil oleh kehendak Tuhan. So every bad thing in your life Sehingga segala hal buruk yang terjadi dalam hidup saudara, that you've already decided, well, it's going to end up badly. saudara sudah pesimis mungkin, aduh ini pasti akan berakhir buruk. God says, even these things I can turn around for your good. Tuhan mengatakan bahkan hal buruk seperti itu pun Tuhan bisa putar balik untuk menjadi kebaikan bagi Will dirimu. you trust God this morning? Pada saat saudara percaya pada Tuhan pagi hari ini. So this is how we put the God factor into action. Jadi inilah caranya kita menaruhkan faktor Tuhan, By- God factor melalui tindakan kita. By simply putting our trust in God. Dengan sederhana kita percaya pada Tuhan. And so this is where we go back to our scripture this morning. Dan kita mau kembali sejenak ke bacaan kita. Let's read from Proverbs chapter 3 again. Mari kita baca lagi dari Amsal pasal 3. And the first thing that the Bible tells us in verse 5 Bahwa hal pertama yang Tuhan sampaikan di ayat 5 is trust in the Lord with all of your heart. adalah percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu. See, God is a miracle working God, Tuhan adalah Tuhan yang melakukan mujizat. but He relies on us having faith in Him. Tapi Dia meminta kita, manusia, untuk beriman pada Dia. And so He says, trust me despite your circumstances. Tuhan mengatakan, percayalah padaku terlepas dari situasimu. He says again, don't lean on your own understanding. Dia mengatakan berikutnya, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Don't trust in your own human wisdom, Jangan mengikuti hikmat manusiamu. but go beyond your human wisdom and believe God.
Tapi melihatlah melampaui hikmat manusiamu dan percayalah Tuhan. He says in verse 6, in all your ways acknowledge him. Dikatakan di ayat 6 bahwa di dalam segala lakumu, ia akan meluruskan jalanmu. And he will direct your paths. Saat engkau mengakui dia dan dia akan meluruskan In jalanmu. other words, he's saying, I want to be your guide through life. Tuhan mau bilang bahwa Tuhan ingin menjadi pemandumu, I want to pandumu show dalam you hidup. the right way to go. Tuhan ingin menunjukkan kamu jalan yang kamu lewati. I want to help you make good decisions. Tuhan ingin menolong kamu mengambil keputusan yang benar. Let me be your guide. Biarkanlah Tuhan menjadi Tuhan dalam hidupmu. In verse 7, he says, do not be wise in your own eyes. Ayat 7 dikatakan juga, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. That's talking about us being full of pride. Itu mau membahas tentang diri kita, manusia yang seringkali sombong. I don't need anyone to help me. Saya nggak butuh pertolongan orang. I can do it my way. Oh, saya bisa sendiri kok. So how's that worked out for you so far? Dan bagaimana dengan dirimu sejauh ini? It's not good when we try and do it our way when God says, I have a way for you. Tidak baik saat kita berusaha melakukan kehendak kita sendiri, padahal Tuhan memiliki kehendaknya bagi kita. Stop being so full of pride. Berhentilah penuh dengan keangkuhan. Humble yourself Rendahkanlah dirimu. and let God lift you up. Dan biarkanlah Tuhan mengangkat kamu. It goes on to say, fear the Lord. Dan juga dikatakan ayat 7, takutlah akan Tuhan. And so this is meaning that we respect God. Dan seringkali ini disebut sebagai bagaimana kita We honor menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan. Yeah, we honor him for who he is. Kita memuliakan Tuhan oleh karena pribadinya. The God of creation, the God of the universe. Allah pencipta, Allah semesta. And so the Bible says if we fear and respect our own parents, how much more should we respect God? Sehingga kita berkata, kalau kita sendiri menghormati kedua orang tua kita, maka bagaimana kita lebih menghormati lagi Tuhan kita. The Bible says again in verse 7, depart from evil. Alkitab mengatakan lagi di ayat 7, jauhilah kejahatan. In other words, begin to live a life that's pleasing to God. Dengan kata lain, mulailah untuk hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Stop doing those things that you know are wrong. Hentikanlah hal-hal yang kamu tahu itu salah. And finally it says, honor the Lord with the first fruits of all that you have. Dan pada akhirnya dikatakan bahwa muliakanlah Tuhan dengan hasil pertama dari buah hasilmu. This is not just talking about our money. This is talking about with everything that we have, we're to give God the first part of our lives. Ini bukan hanya berbicara tentang hati kita, tapi ini mau berbicara sungguh-sungguh tentang setiap buah pertama, hasil pertama yang kita berikan kepada Tuhan. And as we do these things this morning, Dan pada saat kita melakukan seluruh hal ini pagi hari ini, God promises that he will help us. Tuhan berjanji bahwa Dia akan menolong kita. Again in verse 6, in all your ways acknowledge him and he shall direct your paths. Sekali lagi tadi di ayat 6 disebutkan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. So as if we will do this, then God will do that. Jadi kalau kita melakukan ini, Tuhan akan melakukan itu. In verse 7 where he says, do not be wise in your own eyes and fear the Lord and depart from evil. Di ayat 7 dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak dan takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Verse 8 says the result of that is that it will be health to your flesh and strength to your bones. Ayat 8 merupakan jawaban dari ayat 6 dan ayat 7. Ayat 8 adalah itulah yang akan menyegarkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. And again, verse 9 says, honor the Lord with all of your possessions. Dan sekali lagi di ayat 9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan segala hasil pertama dari harta bendamu. And verse 10 answers that and says, because of you do this, I will give you plenty. Dan ayat 10 menjadi jawabannya. Ayat 10 mengatakan, kalau kamu melakukan hal itu, aku akan memberkati kamu dengan melimpah. So if we will trust in the Lord with all of our heart, Jadi maukah kita percaya pada Tuhan dengan segenap hati kita? you and I can have a confident expectation. Jika kita melakukan hal itu, maka saudara dan saya bisa memiliki ekspektasi yang penuh keyakinan. We can confidently believe that God will move on our behalf. Dengan yakin kita bisa percaya bahwa Tuhan akan bekerja di dalam pihak kita. We can confidently believe that despite the worst situations, Kita bisa dengan yakin percaya bahwa terlepas dari situasi yang buruk sekalipun, that the fat lady is going to sing. bahwa perempuan gendut itu dia akan bernyanyi di akhir opera. No matter how much the odds might seem to be against us, Terlepas dari seberat apapun situasi yang kita lihat dalam hidup kita, God is bigger than the odds. Tuhan jauh lebih besar daripada kemungkinan terburuk. We've made it so far, Kita sudah berjalan sejauh ini, and God is not finished with our lives yet. dan Tuhan belum selesai dengan setiap hidup kita. The opera ain't over this morning.
Dan permainan atau opera belum selesai pagi hari for ini. your life Untuk hidupmu and for this church. dan untuk gereja ini, God has good things. Tuhan punya hal yang baik. In Philippians chapter 1 verse 6, Dalam Filipi 1 ayat 6, it says that we can be confident of this very thing, dikatakan bahwa apabila kita yakin dalam hal ini, that he who has begun a good work in you bahwa Dia yang telah memulai pekerjaan yang baik dalam dirimu will complete it until the day of Jesus Christ. akan menyelesaikannya sampai hari kedatangan Yesus Kristus. And this word complete means that he will continue to work what he's begun in our lives. Dan kata menyelesaikan atau menggenapi ini maksudnya adalah bahwa Tuhan akan terus menyertai kita dalam segala kehidupan kita. That he hasn't stopped and he will not stop until Jesus Christ returns. Amin. Bahwa Dia belum selesai dan Dia tidak akan selesai sampai Yesus Kristus datang yang kedua kali. We can trust in God Kita bisa percaya pada Tuhan. because God is the God of the impossible. Karena Tuhanlah Tuhan yang tidak mengenal kata mustahil. In Matthew 19, Di Matius 19, Jesus said, with men things might be impossible, Yesus berkata bahwa bagi manusia, but with God all things are possible. bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tak ada yang If mustahil. you've come this morning and you don't know Jesus, Kalau saudara di sini saudara belum kenal Yesus, I want to encourage you that with God all things are possible in your life. saya mendorong kau bahwa dengan Tuhan segala sesuatu bisa That mungkin things terjadi. can change from now on if you will give your life to Him and begin to trust Him. Bahwa setiap hal dalam hidupmu bisa berubah kalau engkau hidup bagi Tuhan dan percaya pada Tuhan. Jeremiah chapter 32, Yeremia pasal 32, God says, "You have made the Bible says you have made the heavens and the earth by your great power." Dia katakan bahwa Tuhan telah menciptakan bumi dan langit dengan kuasamu yang And your agung, outstretched arm. dengan tanganmu yang terbentang. There is nothing Tidak ada satupun too hard for you. yang terlalu berat bagi engkau. There is nothing too hard for God. Tidak ada satupun hal yang terlalu berat bagi Tuhan. If you need healing this morning, there Kalau is engkau butuh nothing. kesembuhan pagi hari ini, There nggak is ada. nothing that God cannot do in your body. Nggak ada satu hal pun yang If Tuhan you nggak need bisa a lakukan. financial miracle this morning, Kalau engkau butuh mujizat keuangan, there is nothing that can stop God from opening all the doors that He would provide for you. nggak ada yang bisa menghentikan Tuhan membuka berkat untuk In hidupmu. every situation in life, Untuk setiap situasi dalam hidup, God is a God who can be trusted. Tuhan adalah Tuhan yang bisa kita And as percayai. we will do that, Dan pada saat kita melakukan He will itu, come through in the end. Dia akan datang di akhir. The opera is not over this morning Operanya, gamenya belum selesai pagi hari ini. until the fat lady sings. Sampai perempuan gendut itu Let's bow bernyanyi. our heads this morning. Mari jemaat kita tundukkan kepala kita. Praise God. Mari kita berdoa. Amen. As people are here this morning, Jemaat